Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma. Jamaah Masjid Manarul rahimani wa rahimakumullah. Tadi pagi saya mendapatkan kiriman cuplikan sebuah video kajian yang disampaikan oleh salah seorang ustaz yang menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran dengan penafsiran yang keliru, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qari'ah. Ditafsirkan di situ sebagai wanita yang membaca, dan ini adalah penafsiran yang keliru. Selama ini kita mengetahui Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Biasanya kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran itu banyak pemicunya, banyak sekali. Saking banyaknya sampai ada sebuah disertasi atau tesis yang berjudul Asbabul Khata' fi Tafsir, sebab-sebab kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Tebalnya sekitar 2 jilid sedikit. Banyak pemicu yang mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara pemicunya ada 5. Yang pertama, tidak mengerti sejarah turunnya Al-Quran. Apa yang pertama? Tidak mengerti sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, tidak membaca penafsiran para ulama. Tidak membaca penafsiran para ulama. Yang ketiga, tidak memahami tema umum sebuah surat. Tidak memahami tema umum sebuah surat. Yang keempat, tidak memahami bahasa Arab. Tidak memahami bahasa Arab. Dan yang kelima, tidak mencermati susunan ayat Al-Quran. Tidak mencermati apa? Susunan ayat Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu dari 5 sebab ini terkait dengan kekeliruan menafsirkan Al-Qari'ah sebagai wanita yang membaca. Apa dari sebab pertama? Tidak mengerti sejarah turunnya ayat Al-Quran. Ini yang biasa disebut dengan ahwal dan nuzul. Ahwal dan nuzul ini bukan hanya sekedar asbab nuzul. Kalau asbab itu kan sebab, bukan hanya sebab yang perlu kita pahami, termasuk sejarahnya, kapan diturunkan, di mana diturunkan, kondisi saat diturunkan, itu namanya sejarah. Ahwal nuzul. Al-Qari'ah itu adalah termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat apa? Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, saat beliau masih berada di mana? Di Makkah. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata Imam Ibnu Atiyah dalam tafsir Al-Mujiz, "Hiya Makkiyatun bila khilaf." Surat Al-Qari'ah itu adalah surat Makkiyah tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apa manfaatnya kita mengetahui surat Al-Qari'ah yang Makkiyah? Surat Makkiyah itu punya ciri khas. Salah satu ciri khasnya adalah banyak membahas tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang ahwal kedahsyatan hari kiamat. Nah, Al-Qari'ah ini termasuk
atau pembahasannya tentang apa? Hari Jumat. Sehingga menafsirkan Al-Qari'ah dengan apa tadi? Wanita pembaca. Itu nggak sesuai dengan sejarah surat Makkiyah. Ini yang pertama. Sebab yang kedua tadi nggak membaca penafsiran Al-Quran. Jadi ketika kita akan menafsirkan Al-Quran, itu penting sekali untuk membaca penafsiran Al-Quran, terutama para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Karena mereka manusia yang paling recommended di dalam memahami Al-Quran. Dan ternyata ketika kita baca penafsiran para sahabat, tabi'in, hampir semuanya menafsirkan Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Saya kasih contoh Ibnu Abbas, sahabat. Apa kata beliau? Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Sahabat. Kita pindah ke tabi'in. Qatadah Ibnu Bi'amah rahimahullah. Ketika beliau membaca firman Allah Al-Qari'ah, apa kata beliau? Hiya as-sa'ah. Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Kita pindah ke atba'ut tabi'in. Imam Muqi Ibnu Jarrah rahimahullah. Ketika beliau membaca ayat ini, apa kata beliau? Sami'tu anna al-qari'ah wal waqi'ah wal haqah al-qiyamah. Yang saya dengar dari para ulama bahwa al-qari'ah, al-waqi'ah, al-haqah itu semua adalah nama dari hari kiamat. Ini sebabnya dulu. Kenapa keliru? Karena tidak membaca apa? Penafsiran para ulama. Sebab yang ketiga, apa tadi? Tidak membaca tema, tidak mengerti tema umum sebuah surat. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu punya tema. Tema itu berarti judul kira-kira. Pembahasan surat ini, pembahasan utamanya anu. Setiap surat itu punya tema. Nah, surat Al-Qari'ah ini disebutkan oleh Imam Al-Biqai dalam kitab beliau Masailun Nahar, dan juga disebutkan oleh Tantawi dalam tafsir Al-Masih. Temanya adalah Al-Hadithu an ahwali yaumil qiyamah wa ahwalun nasi fihi. Temanya surat Al-Qari'ah adalah pembahasan tentang mengerikannya hari kiamat dan macam-macam manusia di hari itu. Di hari apa? Kiamat. Maka Al-Qari'ah ditafsirkan wanita pembaca. Itu nggak sesuai dengan tema utama surat tersebut. Tema utamanya, judul besarnya adalah apa? Hari kiamat. Ini yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Tidak paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab. Kenapa Al-Qari'ah dibaca, ditafsirkan pembaca? Karena dipikir Al-Qari'ah itu dari kata qoro'ah, pakai hamzah. Padahal Al-Qari'ah itu dari kata qoro'ah. A sama A beda atau sama? Kalau ayat yang bunyinya Al-Qari'ah pakai apa? Hamzah. Benar. Wanita pembaca. Kalau laki-laki apa? Al-Qari'u. Qari itu laki-laki pembaca. Kalau wanita pembaca apa? Al-Qari'ah pakai hamzah. Masalahnya dalam surat Al-Qari'ah itu bukan pakai hamzah, tapi pakai ain. Sehingga memaknai Al-Qari'ah dengan makna kata Al-Qari'ah
kata para mufassir seperti Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Syekh Utsaimin, artinya adalah suara keras yang mencekam, yang mengagetkan, yang menggetarkan hati. Suara apa? Keras, yang mengagetkan, menyeramkan, menggetarkan, mencekam apa? Hati. Suara apa itu? Suara sangkakala yang ditiupkan di hari kiamat. Karena begitu suara itu ditiupkan di hari kiamat, itu membuat suasana menjadi mencekam. Tiupan pertama membuat manusia semuanya apa? Mati. Makhluk semuanya mati. Tiupan yang kedua membuat makhluk semuanya hidup. Itu mengerikan sekali. Al-Qari'ah dari kata apa tadi? Qur'an. Ya, ini yang beberapa. Yang apa yang lain tadi? Karena tidak mengerti susunan ayat. Jadi kalau kita mau membaca tafsir sebuah ayat, itu baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya. Karena ayat itu adalah kayak apa namanya? Kayak rantai saling apa? Saling terkait. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah kau tahu apa itu Al-Qari'ah? Pertanyaan bukan? Pertanyaan. Allah jawab nggak pertanyaan itu? Allah jawab. Allah jawab. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Berapa ayat? 3. Allah kasih jawaban di mana? Ayat yang keempat. Apa jawabannya? Yawma yakunun nasu farashil mabsus. Al-Qari'ah itu adalah hari di mana manusia seperti laron yang berterbangan. Kapan? Al-Qari'ah adalah hari di mana pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kapan? Ya hari kiamat. Berarti Allah sudah menafsirkan arti dari apa? Al-Qari'ah. Di mana Allah menafsirkan? Di ayat yang keempat. Jadi baca ayat itu pahami susunannya. Jangan cuma dibaca ayat pertama, ayat yang kedua dilupakan. Jangan cuma baca ayat pertama, ayat yang kedua nggak dibaca. Jangan cuma baca ayat kedua, ayat pertama nggak dibaca. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah satu kesatuan, saling berkaitan, saling berhubungan. Maka sebelumnya menafsirkan Al-Qari'ah dengan apa tadi? Wanita pembaca adalah sebuah kepribadian. Dan saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada semuanya, hati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan firman-Nya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh apa? Asal-asalan. Menafsirkan Al-Quran itu ada ilmunya, ada alatnya, gak bisa sembarangan. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka